Hai teman-teman, merasa gugup ketika berbicara di depan umum tentu saja dialami oleh semua orang. Namun, bukan berarti rasa gugup itu akan selamanya menguasai diri kita. Perlu ada perubahan yang harus kita lakukan untuk merubah diri kita agar mampu berbicara di depan umum. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Cara yang pertama adalah berlatih secara mandiri dan terus-menerus. Yang mampu menyelamatkan hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Orang lain hanyalah pelengkap apa yang kurang pada kamu. Oleh karena itu, mulailah dari diri kamu untuk memperbiasakan diri kamu seolah-olah kamu sedang berbicara di depan umum. Banyak media yang bisa kamu gunakan untuk membantu kamu dalam mempraktikkan situasi ketika kamu seolah berada di depan umum. Media-media itu diantaranya cermin ataupun handphone yang mungkin saat ini sedang teman-teman pegang. Dengan memanfaatkan dua media ini atau mungkin ada media lain yang akan membantu teman-teman, sebenarnya teman-teman akan lebih mudah mengetahui gaya bicara teman-teman, cara berdiri teman-teman, ekspresi wajah teman-teman, dan juga bahasa tubuh teman-teman. Nah, dari situ, teman-teman akan lebih mudah mengetahui di mana yang menjadi kekurangan teman-teman, sehingga teman-teman dapat sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Dengan melakukan latihan ini secara terus-menerus, maka secara tidak langsung rasa gugup bisa teman-teman kurangi karena teman-teman sudah diperbiasakan seolah-olah sedang berbicara di depan umum. Cara kedua yang harus kita lakukan adalah fokus. Ketika hendak berbicara di depan umum, fokuslah pada apa yang ingin kamu sampaikan. Jangan memasukkan pikiran-pikiran lain, apalagi persoalan-persoalan pribadi. Ingatlah poin-poin penting dari gagasan atau pendapat yang ingin kamu sampaikan. Jangan sekali-kali kamu menghafal semua kalimat yang mungkin saja telah kamu persiapkan. Mengapa? Karena ketika salah satu kata atau salah satu kalimat kamu lupa, maka semua gagasan besar atau pendapat luar biasa kamu pun akan hilang. Sangat disayangkan bukan? Hanya karena persoalan kecil, hanya karena lupa satu kata atau satu kalimat, kamu malah kehilangan momen untuk menyampaikan gagasan dan ide luar biasa kamu. Cara ketiga yang perlu kita lakukan adalah berpikir positif. Salah satu hal yang paling berbahaya ketika kita berbicara di depan umum adalah munculnya pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran ini seperti, bagaimana respon penonton nanti? Saya salah tidak ya saat berbicara nanti? Bagus atau tidak ya penampilan saya nanti? Dan mungkin juga muncul pikiran tentang apakah teman-teman atau penonton akan menertawakan saya? Upayakan untuk selalu berpikir positif. Misalnya, saya pasti bisa. Mereka menghargai apa yang saya sampaikan. Dan yang saya sampaikan ini pasti akan bermanfaat untuk mereka. Dan yang terakhir, ingat ya, tanamkanlah ini di dalam diri kamu. Kamu adalah kamu, tidak perlu menjadi orang lain. Sehingga, apa yang kamu tampilkan itu adalah kemampuan kamu. Cara keempat yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah memperhatikan posisi tubuh. Posisi tubuh harus terlihat percaya diri. Saat kamu berbicara di depan umum, baik dalam posisi berdiri maupun posisi duduk, posisi tubuh kamu harus kamu perhatikan. Kesalahan kita selama ini adalah memposisikan tubuh kita yang terkesan kita gugup atau malu. Jika ini kita lakukan, maka orang lain akan memalingkan pandangan dari kita, atau bahkan mereka malah tidak mau mendengarkan kita. Contoh-contoh posisi badan yang tidak percaya diri adalah selalu tunduk,
ketika berbicara, selalu mengelap keringat, atau mungkin juga selalu menggoyangkan kaki, atau malahan terlihat gemetar. Sikap-sikap tubuh seperti ini justru akan membuat teman-teman itu semakin gugup. Cobalah untuk memposisikan diri teman-teman selalu terlihat percaya diri. Sikap-sikap yang perlu teman-teman perhatikan misalnya berdiri tegak, kaki sedikit dibuka, dan pandangan ke arah audiens. Cara kelima yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan dengan audiens atau penonton. Seseorang akan dihargai jika ia mampu menghargai orang lain. Hal ini juga berlaku ketika kamu berbicara di depan umum. Kamu akan gugup dan malu jika saat kamu berbicara, orang lain malah sibuk dengan hal lain. Oleh karena itu, kamu harus mampu memenangkan hati para audiens. Beberapa cara dapat kamu lakukan untuk menarik perhatian para audiens atau penonton. Selain dari segi pakaian yang kamu kenakan, ada hal lain yang dapat kamu lakukan, yaitu kontak mata. Kontak mata ini sangat bermanfaat bagi teman-teman karena ketika mata teman-teman memperhatikan audiens, maka audiens merasa juga diperhatikan oleh teman-teman, sehingga mereka juga akan menaruh perhatian kepada teman-teman. Selain itu, posisi tangan teman-teman harus teman-teman jaga. Jangan menunjukkan kesan bahwa teman-teman tidak menghargai para audiens, sekalipun jabatan, umur, ataupun status sosial teman-teman lebih tinggi dari para audiens, tetapi tidak perlu teman-teman juga harus menunjukkan bahwa teman-teman statusnya lebih tinggi dari mereka. Ketika berada di atas panggung, teman-teman harus menghargai mereka. Contoh menghargainya itu dapat teman-teman lakukan dengan menjaga posisi tangan teman-teman. Jangan melipat tangan atau tangannya ke belakang, atau malahan teman-teman merogoh saku. Itu sangat-sangat tidak menghargai para audiens. Cara keenam yang dapat kita lakukan adalah mengatur nafas dan suara kita. Ketika berbicara, tentu saja nafas harus kita kontrol secara baik. Terlebih lagi kita berbicara di depan orang banyak. Rasa gugup yang akan muncul akan berpengaruh terhadap suara dan juga nafas kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk menjaga dan mengatur nafas serta suara kita sehingga kita bisa menutupi dan mengurangi rasa gugup kita. Nafas akan berpengaruh juga pada kualitas suara. Yang perlu teman-teman lakukan adalah ambillah nafas pada momen-momen yang tepat. Jangan terpengaruh rasa gugup yang membuat nafas teman-teman justru terlalu cepat. Untuk suara sendiri, upayakan untuk suara itu jangan sampai semakin mengecil, lalu pada saat-saat tertentu suara teman-teman malahan hilang. Hal-hal ini perlu dijaga oleh teman-teman. Kemudian juga suara teman-teman harus teman-teman atur. Ketika bagaimana teman-teman bicara biasa, kemudian ada kalimat-kalimat yang perlu teman-teman pertegas, maka suaranya juga harus lebih besar dan juga lebih tegas, sehingga para audiens lebih memahami apa yang teman-teman sampaikan. Nah, itu dia teman-teman, 6 cara yang dapat teman-teman lakukan untuk mengatasi rasa gugup yang sering teman-teman rasa ketika berbicara di depan umum.